Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Aris Susanti, kini dengan mata kuliah metodologi penelitian. Oke, metodologi penelitian ini pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang kontrak perkuliahannya. Apa saja yang akan kita pelajari beberapa kali pertemuan ke depan. Kemudian nanti akan dijelaskan target kita atau output kita ketika menyelesaikan mata kuliah metodologi penelitian itu seperti apa. Nah, pertama, kita harus mengetahui dulu tujuan mata kuliah metodologi penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana supaya teman-teman semua memahami materi penelitian ilmiah. Tentunya apa sih tujuan untuk melakukan penelitian, apa itu penelitian, kemudian bagaimana etika dalam melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, harapan dari mata kuliah metodologi penelitian ini mahasiswa sudah bisa merencanakan tahapan penelitian ilmiah. Nah, tahapannya apa saja itu merupakan sesuatu yang sangat sistematis ya, mulai awal sampai nanti output yang diharapkan dari penelitian ilmiah itu apa. Karena konsepnya nanti pada mata kuliah metodologi penelitian itu mahasiswa juga mampu membuat sebuah desain penelitian. Yang tujuannya nanti apa? Untuk menghasilkan proposal penelitian yang sesuai dengan etika, kaidah penulisan dalam metodologi penelitian. Nah, di tahapan-tahapan ini ya teman-teman harus memperhatikan bahwa jangan berpikiran bahwa nantinya saya akan melakukan penelitian itu masih dalam jangka waktu yang panjang. Tapi di mata kuliah metodologi penelitian itu step by stepnya harus ada progres. Yaitu misalnya gini, akan dijelaskan tentang apa itu penelitian, apa itu etika. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana menentukan sebuah topik penelitian. Nah, ketika menjelaskan sebuah topik penelitian, nah di saat itulah teman-teman sudah bisa juga mencari sebuah topik penelitian apa yang akan saya teliti ke depan. Seperti itu. Nah, saat ini mungkin masih di semester 6 sehingga belum punya gambaran ya kalau saya mau penelitian apa nantinya. Nah, itu tidak masalah. Yang penting adalah saat ini ilmunya. Karena nanti mata kuliah metodologi penelitian ini saya akan memberikan penjelasan tentang secara teoritisnya, juga akan didampingi dengan secara prakteknya. Jadi nanti ada dua yang selalu berdampingan sehingga teman-teman itu tidak lepas misalnya akan menentukan topik. Nah, akan menentukan topik. Nah, bagaimana mencari topik penelitian itu? Kemudian menggunakan tahapan penelitian ilmiah. Lah, tahapan penelitian ilmiahnya itu adalah yang menjadi catatan ketika akan melakukan penelitian. Saya sudah sampai tahap mana? Nah, harapannya adalah di mata kuliah metodologi penelitian ini menghasilkan proposal sesuai dengan etika dan kaidah dalam metodologi penelitian. Sehingga teman-teman pada saat masuk ke semester 7 itu sudah bisa menghasilkan sebuah proposal yang akan dibawa kepada dosen pembimbingnya. Seperti itu. Jadi globalnya kalau metodologi penelitian ini, proposal penelitian yang dibawa itu sebagai bekal untuk konsultasi dengan dosen pembimbing. Jangan sampai ketika ketemu dengan dosen pembimbing belum membawa proposal penelitian atau membawa sebuah desain penelitian, minimal desain penelitian. Kalau misalnya proposal nanti akan detailnya ketemu dengan dosen pembimbing, sedangkan bagaimana menyusun sebuah desain itu ada di metodologi penelitian. Nah, misalnya nanti ketika membuat proposal penelitian pada saat mata kuliah metode penelitian itu akan berbeda misalnya dengan judul yang akan diajukan dengan pembimbingnya tidak masalah. Tapi saran saya ya sebagai pengampu mata kuliah metodologi penelitian ya sekalian jalan
ketika mendapat mata kuliah ini, ya udah sudah diniatkan betul-betul nanti ini adalah bekal saya ketemu dengan dosen pembimbing. Jadi waktu semester 7 itu sudah tidak mencari lagi topik apa, judulnya apa, kemudian saya mau penelitian apa, itu sudah tidak. Sehingga di semester 6 itu betul-betul dimaksimalkan bagaimana Anda menentukan topik dan bagaimana teman-teman membuat sebuah desain penelitian. Nah, untuk outline-nya ya, untuk outline perkuliahan kita nanti di sini ada 16 pertemuan itu sekalian dengan UTS dan UAS ya. Untuk tatap muka pertemuannya kita ada 14 kali, di mana yang pertama ya nanti saya akan menjelaskan tentang introduction to research. Jadi penjelasan tentang pendahuluan tentang penelitian. Nah, masuk ya langsung ke topik penelitian kan ya enggak. Jadi apa sih sebenarnya penelitian itu? Ngapain sih kita melakukan penelitian? Gitu, penting nggak sih kita melakukan penelitian? Itu di minggu pertama. Kemudian nanti minggu kedua dan ketiga ya saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian ya, jenis penelitian dan sekaligus nanti topik penelitian. Nah teman-teman, di sini saya bilang 2 kali pertemuan ini saya menentukan atau menjelaskan tentang jenis penelitian. Ketika saya menjelaskan tentang jenis penelitian, di situ teman-teman sudah bisa menentukan aku besok mau penelitian jenisnya apa. Masuk ke dalam jenis penelitian apa. Nah, di situ teman-teman sudah bisa menulis, oh saya besok mau jenis penelitian misalnya, oh kualitatif. Atau oh besok kuantitatif. Jadi ketika saya menjelaskan, di situ sudah melakukan pemetaan, aku pengen penelitian jenis apa. Kemudian berikutnya saya juga akan memberikan topik penelitian baik di akuntansi maupun di manajemen itu tentang yang lagi kekinian misalnya kayak gitu. Jadi yang lagi saat ini terjadi apa, topik penelitian yang bisa diambil sama teman-teman. Karena di semester 7 ya, di semester 7 teman-teman akan menentukan topik penelitian atau tema. Tema penelitian yang mau diambil itu temanya apa? Baik akuntansi dan manajemen. Jadi sudah menentukan. Saya misalnya ya di manajemen, saya mau mengambil bidang manajemen pemasaran. Saya mau mengambil bidang manajemen keuangan atau SDM. Di situ ada pilihannya. Ya, yang akuntansi pun begitu. Saya mau mengambil akuntansi keuangan. Saya mau mengambil topik tentang perpajakan. Saya mau mengambil tentang audit. Di situ sudah teman-teman akan menentukan topik penelitian. Begitu juga pada saat minggu kedua dan ketiga pertemuan kita. Di situ yang pertama sudah menentukan jenis penelitian, yang kedua sudah menentukan topik penelitianmu apa. Begitu. Kemudian lanjut, yang pertemuan keempat dan kelima tentang research design atau kerangka pemikirannya. Desainnya seperti apa? Nah, di situ teman-teman saya menjelaskan tentang bagaimana sih membuat sebuah model riset atau membuat sebuah kerangka penelitian. Nah, di situ juga teman-teman sudah mulai dari penjelasan saya ketika Metopen sudah mulai membuat kerangka penelitian atau model riset penelitian dan menentukan variabel penelitianmu apa. Lah Bu, gimana menentukan variabel penelitian? Nanti dijelaskan juga pada saat pertemuan keempat dan kelima. Jadi jika ketinggalan salah satu pertemuan itu memang agak ketinggalan, tapi jangan takut, materi saya kasih dan tetap ada penjelasan yang saya akan berikan seperti itu. Kemudian menentukan variabel penelitian, caranya gimana? Nah, juga dijelaskan bagaimana menentukan dependen, bagaimana menentukan independen, mana yang disebut variabel X, mana variabel Y. Nah, itu juga teman-teman akan memahami di pertemuan keempat dan kelima. Kemudian keenam dan ketujuh, di situ akan saya jelaskan tentang gambaran riset. Gambaran riset itu sama kayak tahapannya bagaimana gambaran riset sampai selesai. Kemudian di gambaran riset itu akan saya membuka tentang bagaimana membuat sebuah latar belakang masalah. Karena banyak yang menganggap latar belakang masalah itu sesuatu yang mudah.
ya. Yang mudah dalam artian saya ngambil aja dari sana dari sini, di compare di ini, enggak. Tetapi latar belakang masalah itu nanti ada tata cara pembuatannya, tahapan pembuatannya seperti apa. Di latar belakang masalah itu perlu kita pelajari keilmuannya. Kemudian nanti di pertemuan ke-8 kita UTS, kemudian di pertemuan ke-9 sama 10 nanti diajarkan membuat literatur review, atau biasa kita tahu itu bagaimana membuat tinjauan pustaka atau membuat landasan teori. Nah, di sini di Metopen ini dijelaskan secara teorinya gimana sih cara mengambil referensi yang benar. Bagaimana sih cara memparafrase teori yang kita ambil. Bagaimana sih caranya mengambil referensi dari buku, dari artikel. Bagaimana menuliskan penelitian terdahulu. Bagaimana kita membuat atau menuliskan referensi apabila sumbernya dari 3 penulis, seperti itu. Jadi di situ akan kita detailkan di pertemuan ke-9 dan ke-10. Nah, di pertemuan ke-11 dan 12 itu adalah belajar tentang metode penelitian, mulai objek penelitiannya bagaimana, menentukan objek penelitian bagaimana, populasi dan sampelnya bagaimana ngitungnya, gimana kalau populasinya tidak diketahui, bagaimana cara menghitung apabila populasi diketahui, teknik pengambilan sampelnya gimana, apakah harus saya ambil semuanya, namanya sampel kan hanya beberapa. Nah, itu bagaimana menghitungnya, nah itu ada teknisnya. Terus bagaimana analisis datanya yang digunakan. Nah, kemudian di pertemuan ke-11-12 ini juga menjelaskan tentang definisi operasional. Maksudnya bagaimana membuat definisi operasional yang nantinya akan dibuatkan menjadi kuesioner. Nah, di pertemuan ke-13-14 itu ada penjelasan tentang skala pengukuran dan bagaimana membuat sebuah kuesioner. Kuesioner itu dibuat juga tidak asal-asalan, tetapi kuesioner itu dibuat berdasarkan definisi operasional. Bagaimana definisi operasional dibuat? Itu berdasarkan literatur review. Nah, itu ada kaitannya sehingga step by step harus kita ikuti. Ya, kemudian di pertemuan ke-15 itu ada konsultasi proposal penelitian. Ya, nanti saya akan membuka di pertemuan kita yang sebelum UAS itu adalah bagaimana teman-teman merangkum sebuah proposal penelitian yang nantinya ya akan dijadikan bahan untuk konsultasi, seperti itu. Jadi mana yang belum paham, kita bisa di pertemuan terakhir itu saling berdiskusi. Kemudian sistem perkuliahannya biasa ya, ada Google Classroom ya, nanti untuk apa? Upload materi, kemudian pengumpulan tugas atau pengumpulan kuis, kemudian nanti ada grup WA yang buat kita komunikasi yang bersifat misalnya dadakan, kayak gitu. Nah, di sini komponen penilaian saya ada etika 10%, kemudian tugas 25%. Sebelum UTS itu nanti ada tugas 1. Tugasnya apa, Bu? Ya udah, tugasnya yang membuat topik penelitian, kemudian menentukan temanya apa, terus nanti membuat model risetmu seperti apa, kayak gitu ya. Tugasnya ya seperti yang ada nanti setiap saya penjelasan itu udah nanti dijadiin tugas. Kemudian nanti UTS 25% dan UASnya 40%. Kenapa? Karena di sini proposal penelitian lengkap. Akan kelihatan ketika nanti proposal penelitiannya itu yang asal ngambil dan sudah memang niat membuatnya gitu. Jadi ini komponen penilaian yang akan saya tentukan di semester ini khususnya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin itu sekian dari saya penjelasan tentang kontrak perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.